Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan sedikit menjelaskan mengenai analisa break-even point atau sering kita singkat dengan BEP. Dengan dosen pengampu Bapak Irman Suherman MPDI, mata kuliah Akuntansi Manajemen Pendidikan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Fajar, Nasirullah Fauji, dan saya Mira Salpia. Baik, langsung saja materi pertama yaitu definisi break-even point. Break-even point atau BEP adalah titik pulang pokok. Adalah keadaan suatu usaha ketika tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Untuk keperluan analisa tersebut, perlu kita mengetahui kaitannya antara pendapatan atau revenue, cost atau biaya, net profit atau keuntungan. Dengan BEP, maka pembisnis atau sebuah perusahaan dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Jadi, teman-teman, jika kita menggunakan analisis BP ini dalam suatu perusahaan, maka kita bisa menentukan atau mengambil keputusan setelah melakukan analisis BEP tersebut. Apakah harga jual sebuah produk atau barang diturunkan atau sesuai dengan yang dihasilkan dengan analisis BEP tersebut. Nah, yang selanjutnya, analisa BEP digunakan untuk apa aja sih analisa BEP ini digunakan? Nah, langsung saja yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, teman-teman, jika kita menggunakan analisa BEP ini, banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu analisa BEP memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut ini terpenuhi. Asumsi apa aja sih yang harus dipenuhi agar analisa BEP itu dikatakan atau memberikan hasil yang baik? Yang pertama, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akad dan bersifat linear sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk teman-teman semua, beda ya antara biaya tetap itu adalah sebuah biaya yang tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya variabel itu adalah kebalikan dari biaya tetap, mengalami perubahan atau selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Jadi setelah melakukan analisa terhadap sebuah perusahaan mengenai suatu barang, maka produknya itu tidak akan berubah. Yang keempat, ada harga jual tidak mengalami perubahan. Nah, harga jual ini kenapa sih tidak mengalami perubahan? Tadi sudah dikatakan bahwa analisa BEP ini memberikan atau menghasilkan sebuah harga yang akan ditentukan oleh sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk jangka waktu ke depan. Yang kelima ada biaya-biaya tidak berubah. Keenam ada bauran penularan akan konstan. Yang ketujuh, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan menghitung BEP. Ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan persamaan, yang kedua pendekatan margin kontribusi, yang ketiga pendekatan grafik.
saya akan menjelaskan tentang pendekatan persamaan. Rumusnya itu Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A. Y-nya itu adalah laba, C-nya itu harga jual per unit, X-nya itu jumlah produk yang dijual, B, biaya variabel persatuan, A-nya itu biaya tetap total, CX-nya hasil penjualan, dan BX-nya itu biaya variabel total. Untuk menghitung BEP dalam unit, rumusnya itu A per dalam kurung C kurangi B. Dan untuk menghitung BEP dalam rupiah, yaitu A per 1 dikurangi BX per CX. Kita mengambil contoh dari income statement ya, dari laporan laba rugi. Bisa kita lihat dalam layar ini. Dan kita mulai menghitung, dan kita mulai coba menghitung BEP dalam unit. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu untuk menghitung BEP dalam unit. Tadi rumusnya itu A per C kurangi B. A-nya itu tadi apa? A-nya itu biaya tetap total, terus C-nya itu harga jual per unit, dan B-nya adalah biaya variabel persatuan. Kita masukin angka-angkanya ke sini, dan kita jumlahkan. Hasilnya itu yaitu 3.750 per unit. Dan untuk menghitung BEP dalam rupiah penjualan, sama kita masukkan dulu rumusnya. Tadi rumusnya itu adalah A per 1 dikurangi BX per CX. A-nya apa tadi? A-nya itu biaya tetap total per 1 dikurangi BX. BX-nya itu biaya variabel total, dan CX-nya itu hasil penjualan. Kita masukkan biaya totalnya berapa. Ya, kita masukkan semuanya. Dan kita mulai menjumlahkannya, dan hasilnya itu 18.750.000. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan margin kontribusi dan pendekatan grafik. Untuk margin kontribusi di sini bisa dibagi jadi dua cara penghitungannya, ya, yaitu total revenue jadi kurang total variable cost. Mungkin mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Nah, untuk BEP unit yaitu rumusnya adalah biaya tetap per margin kontribusi. Dan untuk BEP rupiah itu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Terus sekarang kita ke BEP unitnya. Ya, di sini biaya tetap sudah tahu ya, yaitu 7.500.000. Ya, sedangkan untuk margin kontribusinya kita nggak tahu, maka kita cari tahu dulu. Nah, di sini kami menetapkan untuk margin kontribusi itu Rp5.000 dikurang Rp3.000. Ya, maka sama dengan hasil dari situ 2.000. Nah, jadi margin kontribusinya adalah 2.000. Nah, lalu untuk sekarang kan udah tahu tadi biaya tetapnya aja 7.500.000 ya, dan margin kontribusinya 2.000, maka 7.500.000 dibagi 2.000. Nah, hasilnya yaitu 3.750. Maka yang 3.750 unit ini itu hasil dari BEP unitnya, ya. Jadi hasilnya 3.750. Nah, terus yang selanjutnya yaitu BEP yang rupiah. BEP yang rupiah ini sama ya, yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Cuman kalau biaya tetap yang rupiah ini rasionya ya, rasio margin kontribusinya. Nah, terus untuk rasio margin kontribusinya gimana carinya? Nah, itu kan tadi margin kontribusinya udah tahu ya, 2.000 ya, Rp2.000. Makanya di sini kami menetapkan rasio margin kontribusi itu 2.000 dibagi 5.000. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya itu 0,40. Maka dari rasio margin kontribusi itu 0,40. Maka sekarang kita masukin ya ke rumus BEP rupiahnya. Rumus BEP rupiahnya itu 7.500.000 dibagi 0,40 ya.
maka hasilnya 18.750.000. Nah, jadi 18.750.000 itu adalah hasil dari BEP rupiah. Ya, jadi kita tahu hasil BEP unitnya itu adalah 3.750 unit. Nah, terus untuk hasil BEP rupiahnya itu 18.750.000. Nah, sekarang pendekatan grafiknya. Untuk pendekatan grafik sebenarnya di sini ada hanya menentukan titik BEP dan salesnya. Ya, untuk yang lurus ke atas itu yang vertikal itu namanya rupiah, dan untuk yang horizontal yang itu namanya garis unit. Ya, untuk garis unit sekarang kita menetapkan dulu dari salesnya. Salesnya itu kita tahu ya, bisa dilihat dari statement income statement, itu penjualannya itu 8.000 unit ya, dan untuk rupiahnya itu 40 juta. Nah, makanya sekarang kita masukin ke grafiknya ya, 40 juta di rupiah dan 8.000. Nah, makanya itu titiknya ada di atas itu, maka itu salesnya ya, grafik salesnya ada di atas di situ. Nah, terus untuk BEP-nya ya, BEP-nya itu dari yang udah saya jelaskan barusan ya, itu BEP BEP unit, BEP rupiah, dan biaya tetap. Yang dicantumkan itu 3, BEP unit, BEP rupiah, dan biaya tetap. Nah, tadi kan kita tahu masukin tuh BEP BEP unitnya 3.750. Habis itu kita masukin lagi rupiahnya 7 juta. Rupiahnya itu 18.750.000. Habis itu biaya tetapnya 7.500.000. Nah, makanya dari 3 itu difokuskan ke satu titik. Ya, satu titiknya itu ada di sebelah yang tulisan BEP situ. Nah, jadi paham ya sampai sini. Jadi di situ titik sales dan titik BEP itu yang menentukan hasil dari margin kontribusi dan yang sebelumnya itu income statement-nya ya. Jadi mungkin sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.